Pemirsa, seorang nenek di Desa Ngarjo, Kabupaten Mojokerto ditemukan tewas mengambang di dalam sumur. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran sempitnya diameter sumur. Warga Desa Ngarjo, Kecamatan Jatirojo, Kabupaten Mojokerto digegerkan dengan tewasnya seorang nenek dalam sumur sedalam 20 meter. Saat ditemukan, korban sudah mengambang. Melihat ibunya tewas mengenaskan, sang anak menangis histeris hingga pingsan. Korban adalah Sumarmi, 55 tahun, warga Desa Ngarjo, sedangkan sumur adalah milik tetangganya yang letaknya jauh dari tempat tinggal korban. Polisi dan petugas damkar Kabupaten Mojokerto datang ke lokasi, langsung melakukan evakuasi yang berlangsung dramatis karena diameter sumur yang sempit. Saksi mata menuturkan awalnya pemilik rumah akan membenahi penyedot air karena akan mandi. Saat dilihat tutup sumur terbuka dan terlihat sesuatu di dalam sumur. Yang tahu yang rumah ini, yang punya sumur ini, tahunya sumurnya buka kan waktunya ditutup. Waktunya apa? Waktunya ditutup sumurnya, terus tahu-tahunya sumurnya buka. Damkar BPD menerima laporan dari kepolisian sekitar 7:30 pagi bahwa terjadi orang masuk sumur atas nama Bu Sumarmi di Desa Dukungarjo, Kecamatan Jatirojo. Usai memeriksa saksi dan mengamankan sejumlah barang bukti, polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti tewasnya korban. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Halahuddin, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, diduga tak terima di Rukiah, seorang anak menganiaya ibunya di Bekasi, Jawa Barat. Warga membawa seorang wanita berusia 58 tahun ke Rumah Sakit Kartika Husada Jati Asih Bekasi, Jawa Barat. Korban terluka parah karena dianiaya anaknya sendiri dengan senjata tajam. Ia terluka di sekujur tubuhnya hingga alami pendarahan hebat. Ironis, pelaku penganiayaan ini merupakan lulusan universitas negeri ternama di Indonesia. Belum diketahui pasti motif penganiayaan sadis tersebut, namun dugaan sementara korban tak terima karena rukiah oleh ibunya. Kalau untuk motif ya, memang sama ini tertutup ya. Jadi mungkin di dalam dendamnya nggak ada dendam, soalnya info dari kakaknya siang itu habis dirukiah anak itu. Habis dirukiah pas pulang mungkin malam kejadian seperti itu, mungkin dia nggak terima rukiah barangkali seperti itu. Usai dirawat di rumah sakit, korban kini dirawat anaknya tak jauh dari lokasi, sedangkan pelaku ditahan di Mapolres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda permukiman padat di Kuitang, Senen, Jakarta Pusat pada Kamis siang. Api diduga berasal dari kebocoran tabung gas di salah satu rumah warga. Warga di Gang Kembang 10 Kuitang, Senen panik saat melihat kobaran api dari salah satu rumah. Sejumlah warga menyelamatkan diri dan memadamkan api dengan peralatan seadanya. Sementara warga lainnya mengevakuasi barang berharga karena khawatir api menyambar rumah mereka. Kebakaran terjadi saat warga tengah beraktivitas di dalam dan luar rumah. Tiba-tiba kobaran api muncul dari dapur salah satu rumah dan langsung membesar. Diduga kebakaran disebabkan kebocoran tabung gas saat digunakan memasak. Ini penyebabnya apa, Bang? Konsleting atau apa, Bang? Gas deh, meleduk masalahnya. Gas, meleduk. Dia kontrakan. Ada korban, Bang? Belum sih, sampai saat ini Belum ya. 7 mobil damkar diterjunkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa, namun sekitar 8 rumah warga hangus terbakar. Di Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Ya, pemirsa, 2 orang tewas setelah sebuah minibus menabrak truk yang parkir kemudian terbakar di Ponorogo, Jawa Timur. Peristiwa terjadi diduga akibat supir mengantuk saat melaju dengan kecepatan tinggi. Kamera CCTV merekam kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Jurusan Trenggalek, Desa Besuki, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Minibus melaju kencang, menabrak truk yang terparkir kemudian terbakar. Akibat peristiwa itu 2 penumpang mobil tewas terjepit bodi mobil yang ringsek, sementara sopirnya luka parah. Para korban selanjutnya dibawa ke RSUD Harjono, Ponorogo. Sementara korban meninggal diserahkan ke keluarganya untuk dimakamkan. Diduga kecelakaan ini karena sopir mengantuk saat mobil melaju dengan kencang
Kasus kecelakaan lalu lintas ini ditangani Polres Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, tak kuat menanjak karena kelebihan muatan. Truk trailer mundur dan terguling di Jalan Solo Semarang Boyolali, Jawa Tengah. Ya, naas truk menimpa mobil di dekatnya. Truk trailer terguling hingga menimpa sebuah mobil di jalur utama Semarang Solo. Tepatnya di Desa Tompak, Kecamatan Ampel, Boyolali, Jawa Tengah. Mobil ringsek sementara badan truk melintang menutup badan jalan. Truk trailer dengan muatan kertas berat lebih dari 40 ton ini dalam perjalanan dari Jakarta menuju salah satu pabrik di Banyudono, Boyolali. Hasil pemeriksaan, truk sudah mengalami gangguan rem di jalan menurun sejauh 4 km sebelum lokasi. Ambil kanan itu mau mendahului truk itu, tapi malah udah keduluan truknya blontot, jadi udah mengenai. Blontot atau guling? Ya. Tapi jenengan udah tahu tanda-tanda tertentu nggak? Ya udah tahu, makanya aku begitu langsung ambil kanan. Tapi udah terlanjur, ya itu enggak. Udah. Dua kendaraan yang terlibat kecelakaan berhasil dievakuasi setelah satu unit mobil derek dan forklift diterjunkan. Selama proses evakuasi, jalur arteri Semarang Solo maupun sebaliknya lumpuh selama lebih dari 5 jam. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga remblong, sebuah sepeda motor yang ditumpangi ibu rumah tangga serta dua bocah menabrak atap rumah warga di Sumedang, Jawa Barat. Peristiwa itu terjadi saat korban baru saja pulang menghadiri acara kenaikan kelas. Sepeda motor ini rusak parah usai menabrak atap rumah warga di Desa Cikondang, Kecamatan Ganeas, Sumedang, Jawa Barat. Warga langsung berupaya menolong pengemudi motor yang merupakan ibu rumah tangga, dua orang anak yang jadi penumpangnya. Sebelumnya pengemudi motor bernama Dahlia bersama anak serta keponakannya baru saja menghadiri acara kenaikan kelas sekaligus kelulusan di SD Negeri Cikondang 3. Saat melintasi turunan yang curam, diduga rem sepeda motor blong hingga melaju deras tak terkendali. Di atas tuh langsung suara motor tarik terjun ke sini, meluncur gitu ya. Langsung dibelokin ke sini, langsung kena atap. Itu posisi dari mana mau kemana, Pak? Habis itu rapot. Akibat kejadian tersebut, pengemudi motor serta anaknya yang masih kelas 2 SD terluka cukup parah. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umar Wiradakusuma, Sumedang untuk mendapat penanganan medis. Dari Sumedang, Jawa Barat, Bebet melaporkan.